Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya sangat sukacita sekali karena hari ini saya boleh melayani musik dan melayani firman Tuhan. Semoga energinya tidak habis diserap drum ya. Semoga saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan tidak hanya menyampaikan, tapi boleh kita mengorek bersama, kita belajar bersama. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Ya, tetapi sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sebuah video. Videonya tidak panjang, bisa dibantu untuk menayangkan. Ada pertanyaannya tuh, segitu saja Igoman gitu. Yogi Kaciman. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup hanya sekejap ya, kita sudah melihat tayangan singkatnya bersama-sama. Kalau dipikir-pikir ternyata hidup cepat sekali ya. Yang sudah jauh lebih senior daripada saya, Mas Marcel, Pak Pendeta, Pak Ari, cepat ya Pak ya hidup Pak. Rasanya baru kemarin saya datang sekolah minggu, rasanya baru kemarin saya main bola, baru kemarin saya sok sibuk gitu, angkat telepon, wah seolah-olah jadi seorang pebisnis gitu. Tiba-tiba tanpa disadari, waktu berjalan, oh tubuh kita makin membungkuk, kita makin tidak berdaya, makin tidak punya tenaga, dan Tuhan panggil. Jadi ketika direnungkan, oh ternyata hidup tuh sangat sekejap saja. Pada saat saya datang ke Korea, Pak Pendeta Suryawan selalu berkata kepada saya, oh di Korea tuh waktu berjalan dengan sangat cepat gitu. Dan rekan-rekan yang lain merasakan hal yang sama, Tian pun sama. Wah di Korea waktunya cepat banget gitu. Tapi pada dasarnya, waktu itu memang berjalan dengan sangat cepat. Setuju? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang hidup hanya sekejap. Insengen Hansun Ganimita. Kita baca ayatnya bersama-sama. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ya, sudah ada di depan, kita bisa baca bersama-sama. Dengan keras, dengan semangat, penuh keyakinan. 3, 2, 1. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap? Ini lebih cepat daripada video yang tadi kita lihat. Masih ada wujudnya. Mainan, main bola, terus menjalankan usaha, menjadi semakin dewasa. Tapi kalau kita lihat uap itu sangat sekejap saja. Ibu Pendeta sangat suka memasak, Tia juga dunianya di dapur. Kalau lihat uap tuh kayak sebentar saja gitu. Belum ada 1 meter di atas kompor sudah hilang. Firman Tuhan menuliskan, hidup itu seperti uap. Ya, kalau kita lihat dari ayat ini saja, ini sudah menjadi dasar yang kuat bahwa hidup ini memang benar-benar singkat.
Di zaman sekarang banyak orang yang seolah-olah hidup ingin lebih lama. Betul? Alkitab bicara tentang usia manusia sampai berapa? 70 tahun. Lebih dari itu bonus. Ada yang ingin lebih lama, bisa sampai 100 tahun. Boleh lambaikan tangan. Kalau saya disuruh pilih, lebih baik cepat. Kenapa? Karena hidup itu ternyata berlalu dengan sangat cepat. Banyak orang berusaha untuk mengejar banyak hal. Pendidikan, pekerjaan, jabatan, apalagi ketenaran, harta, pasangan. Semua itu memang bisa menjadi hal yang baik. Betul? Tapi kita berbicara hari ini tentang hidup itu hanya sekejap. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika kita berbicara tentang hidup yang sangat sekejap ini, pertanyaannya bukan berapa lama hidup Bapak Ibu Saudara, tetapi pertanyaannya bagaimana kita hidup. Jika hidup hanya sekejap, maka pertanyaannya bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Betul? Betul? Jadi yang dibicarakan bukan soal berapa lama. Manil insengi hansun gan iramyon jungyuhan jilmunen olmana ore kanenga kaanira otoke sanen ga imita. Itu pertanyaannya. Ya, hari ini kita akan belajar 4 hal saja. Hari ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, ya, boleh bantu ditayangkan. Ya, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup itu sangat singkat, kita sadar betul bahwa hidup itu hanya sekejap. Pertanyaannya jelas tadi. Kita harus hidup seperti apa? Kita harus hidup bagaimana? Baca dengan keras. Poin yang pertama, 3, 2, 1, bijaksana. Harus ingat ya ini ya. Ini poinnya singkat sekali. Biasanya 2 kata, 3 kata. Ini 1 kata. Jadi harus ingat. Poin yang pertama, bijaksana. Bagaimana kita harus hidup bijaksana? Kita baca ayatnya bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kami beroleh hati bijaksana. Ya. Ketika kita menyadari hari-hari ini akan begitu cepat, jelas kita pasti akan berpikir, kita pasti akan merenung. Itu kalau yang waras ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini bicara tentang kebebasan hidup. Ini biasanya yang mengalami hal-hal seperti itu anak muda. Nggak apa-apa, masih muda, masih ada hari esok, hidup cuman sekali, puas-puaskan saja. Betul? Saya tidak memungkiri, mungkin orang yang sudah tua pun masih berpikiran hal yang sama. Nggak apa-apa, masih ada hari esok. Tapi ketika kita tahu, Tuhan mau kita apa? Menghitung hari kita. Dengan sedemikian. Kalau kita hanya lalu saja, hidup itu cepat nggak? Cepat. Tapi kalau kita hitung, kita tuh berpikir, loh ya ampun, besok sudah hari Minggu lagi. Sekarang tanggal 12. Nggak terasa, ternyata sudah tanggal 13, 14, 15. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bijaksana.
Jiroun sarami besipsiu. Tuhan mau kita jadi orang yang bijaksana. Orang yang menyadari hidupnya singkat akan lebih bijaksana dalam menggunakan waktu. Bijaksana dalam segala hal. Kalau kita sadar betul dan kita menjadi pribadi yang bijaksana, saya yakin tidak akan ada kalimat keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa, masih muda, nggak apa-apa, Tuhan masih kasih kehidupan, nggak apa-apa, besok masih bisa. Harusnya itu hilang. Betul? Jalani hidup dengan bijaksana. Dalam hal apapun. Orang bijaksana itu orang yang dia mengerti harus apa. Dia tahu betul mana yang menjadi prioritas. Jadi tidak hanya sekedar ambil keputusan, memilih hal yang disuka, tapi orang bijaksana pasti akan mempertimbangkan dengan sedemikian rupa. Ya, kita sudah melihat sama-sama bahwa kenyataan hidup itu sangat cepat. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bijaksana. Lalu pertanyaannya, oke, aku sudah bijaksana kok. Bu Pendeta, saya sudah bijaksana kok, Bu. Lalu apa? Selanjutnya apa? Apakah hanya berhenti menjadi pribadi yang bijaksana? Tidak. Berkaitan dengan poin yang kedua. Kalau kita sudah tahu hidup itu singkat, kita tahu harus menjadi pribadi yang bijaksana, kita harus menjadi pribadi yang, boleh di next? Ya, Arif. Ini bukan Arif nama orang ya. Arif Muhammad, Arif Didu, ada banyak artis tuh. Ini bukan nama orang. Tapi kalau kita lihat sama-sama, definisi Arif itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Hidup? Wah, bukan. Arif itu orang yang cerdik, cerdas. Dia paham akan situasi, itu disebut Arif. Nah, kenapa gambarnya ini kok di sawah gitu, kok ada padi-padinya begitu? Kalau yang suka dengan pepatah-pepatah ya pasti akan familiar sekali, apa? Semakin berisi, semakin menunduk. Ilmu padi. Nah, ilmu padi itu kuat kaitannya dengan Arif. Kenapa? Karena dia tidak hanya berisi, dia tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tapi dia paham. Ada kerendahan hati di situ. Nah, ini yang Tuhan mau. Kita baca ayatnya bersama-sama ya. Dengan keras di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai 16. 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita ditunjukkan satu fakta baru bahwa hidup tidak hanya sekedar cepat, tapi hidup juga jahat. Sudah cepat, jahat. Coba kalau kita pikirkan lagi gitu ya. Waktu saya masih muda, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu gitu. Nggak apa-apa, masih ada waktu untuk bertobat. Nggak apa-apa gitu. Jadi orang bebal aja sebentar, nanti bertobat bisa kok gitu. Tapi kenyataannya dunia itu cepat dan dunia itu jahat. Apa impact-nya? Banyak orang yang terjerumus dalam dunia yang tidak Tuhan harapkan, pasti terikat. Ketika sudah terikat, dia lupa bahwa hidup itu berjalan dengan sangat-sangat cepat. Betul? Saya yakin pasti semua setuju. Saat orang-orang dunia ini semakin hari menjadi semakin bebal, otomatis akan menjadi semakin jahat.
itu saling berkaitan. Setiap hari adalah kesempatan. Kalau kita bicara tentang waktu, kita bicara tentang hidup, setiap hari adalah kesempatan. Ketika kita sudah menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, kita juga harus menjadi pribadi yang arif. Pergunakan waktu yang ada, melayani Tuhan. Tidak hanya fokus pada diri sendiri. Di awal tadi saya singgung, banyak orang yang prioritasnya hari-hari ini adalah pekerjaan, pendidikan, jabatan. Tapi kalau kita sudah punya kerinduan untuk, oh aku mau jadi pribadi yang bijaksana, oh aku mau jadi pribadi yang arif, jangan tunda. Jangan pernah tunda. Mulai mengasihi keluarga, mengasihi sesama, menjadi berkat, dan memuliakan Tuhan. Itu wajib. Kalau kita sudah tahu waktu itu cepat dan kita tahu harus apa, kita harus melakukan aksi. Tidak hanya sekedar ngomong, aku bijaksana, aku arif, tapi tidak ada wujudnya. Wujudkan itu. Kasihilah orang-orang yang ada di sekitarmu. Bahkan Alkitab tidak hanya berbicara tentang saudaramu, musuhmu juga harus dikasihi. Waktu ini cepat. Saya tidak mau di antara Bapak Ibu Saudara menyesal pada saat salah satu di antara Anda atau musuh Anda sudah tidak ada lagi. Aduh, aku belum minta maaf. Aduh, aku belum menyelesaikan masalahku sama dia. Ternyata dia sudah dipanggil Tuhan. Atau, aduh, aku belum minta maaf, aku udah mati duluan. Tuhan, aku balikin lagi dong gitu. Aku mau minta maaf sama orang tuaku, aku mau minta maaf sama teman-temanku gitu. Aku mau belajar mengasihi orang lebih lagi. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli. Jadi ketika kita tahu, jadilah pribadi yang bijak, jadilah pribadi yang arif. Setuju? Harus menjadi orang yang arif. Selgiroun sarami doesipsio. Itu yang Tuhan mau. Jadi orang arif. Mengasihi, pergunakan waktu yang ada. Gajogel sarang hanen got, saram ginen got, som ginen got. Kita harus melakukan semuanya itu. Jangan sampai menyesal. Setuju? Anda berjanji dengan Tuhan, bukan dengan saya, bukan dengan Ibu Pendeta, bukan dengan Bapak Pendeta. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang arif, apalagi? Poin yang ketiga, ya. Berdampak. Berdampak ini bicara tentang buah yang lebih besar lagi. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang bijak, kita menjadi pribadi yang arif, tetapi kita tidak maksimal berdampak. Buat apa? Setuju? Ada banyak contoh di Alkitab. Stefanus. Ada yang ingat bagaimana kisah Stefanus di dalam Alkitab? Dia salah satu orang yang hidupnya tidak lama, tetapi hidupnya mengubah sejarah gereja. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa dia bisa seberpengaruh itu? Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisahnya di dalam Alkitab, Rasul Paulus menuliskan dalam Kisah Para Rasul, boleh dibaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, diceritakan bahwa Stefanus adalah orang pertama yang mati syahid.
martir. Dia adalah martir pertama. Kenapa? Dia sangat vokal menyampaikan kebenaran Injil. Dia sangat yakin dengan imannya. Karena dia terlalu berapi-api dan dia percaya betul bahwa itu yang Tuhan mau, dia dijatuhi hukuman, dirajam batu hingga meninggal. Ada satu kisah terselip di situ. Ada satu orang berpengaruh ikut andil dalam perjalanan hidup Stefanus. Siapa? Ada yang tahu? Saulus. Dia salah satu orang yang mengambil kebijakan atau menyetujui untuk Stefanus dieksekusi. Di Alkitab tidak ditulis, tetapi saya yakin betul, saya percaya bahwa kisah Stefanus itu yang menginspirasi Saulus. Sedikit banyak kematian Stefanus itu menggetarkan hati Saulus. Tidak mungkin tidak. Jarak waktunya tidak jauh. Ketika Stefanus dieksekusi, tidak lama Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia merubah namanya menjadi Paulus. Dan dari situlah kebenaran Injil disebarluaskan. Coba kita kembali merenung. Hidup yang singkat ini, ketika kita menjadi pribadi yang bijaksana, kita menjadi pribadi yang arif, dan kita mau menjadi pribadi yang berdampak, tanpa disadari, saya percaya bahwa Stefanus mungkin nggak tahu karena dia mati. Mungkin dia taunya setelah diceritani Tuhan di surga, atau dikasih tahu Tuhan gitu. Oh, nggak apa-apa Stefanus, matimu itu sudah jadi berkat kok. Stefanus melihat gitu, oh ya ampun, karena aku terus Paulus berapi-api. Paulus melihat bagaimana kuasa Tuhan. Dan adanya Paulus itu tonggak utama adanya Kristen. Satu kisah yang mungkin orang tidak banyak tahu, tidak banyak orang baca. Orang hanya melihat, itu loh, kalau terlalu berapi-api, itu loh, kalau ngotot mau ngabarin kebenaran Injil, hidupnya nggak lama. Tetapi ukuran Tuhan, itu bukan soal berapa lama kita hidup. Kembali ke pertanyaan di awal, bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Banyak orang bisa hidup lama, tapi setelah dia meninggal, namanya hilang dengan begitu cepat. Betul? Berapa banyak raja yang ditulis dalam Alkitab, yang dia tidak se-famous itu. Padahal di waktu itu, dia punya nama besar, dia terkenal, hidupnya cukup lama. Tapi ketika dia tewas, tidak ada lagi orang yang berbicara tentangnya. Apakah kita mau menjadi salah satu di antara mereka-mereka? Hidup lama, tapi nggak jadi dampak. Hidup lama, tapi nggak jadi berkat. Mau? Kalau saya tetap dengan pilihan saya di awal, saya mau mati lebih cepat. Sesuai dengan waktunya Tuhan lah. Contoh yang kedua, Yohanes Pembaptis. Dia melayani dalam waktu yang relatif singkat, tetapi perannya besar. Apa? Dia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia diberi tugas untuk menyambut Mesias. Kita juga tahu bahwa siapa yang membaptis Yesus? Yohanes Pembaptis. Dia bukan orang terkenal, seterkenal tokoh-tokoh yang lain.
Dia tidak kaya. Dia hidupnya di padang gurun. Tapi dia berdampak. Saya rindu Bapak Ibu Saudara tidak hanya dikenal karena kaya, kerja keras, suka memberi. Tapi saya mau lebih dari itu kita semua dikenang. Aku dulu pernah hidup bareng-bareng dengan Aaron di Korea gitu. Sekarang saya sudah di Indonesia gitu. Tapi dulu saya ingat betul, Aaron tuh orangnya baik. Aaron tuh selalu jadi tempat saya untuk bercerita, berkeluh kesah. Kesan yang baik yang kita mau buat, bukan untuk nama baik kita, untuk Tuhan. Amin. Tuhan tidak mengukur hidup kita dari berapa lama kita hidup, tapi dari kesetiaan kita. Amin. Kita masuk di poin yang terakhir. Tadi saya sudah singgung sedikit, bukan untuk nama baik kita, tapi untuk Tuhan. Di poin yang keempat, kita harus menjadi pribadi yang memiliki tujuan kekal. Apakah pekerjaan kita hari ini kekal? Apakah pasangan kita kekal? Saya tuh sering kali bicara gitu ya. Pada saat memutuskan mencintai, harus siap dilukai. Sengaja maupun tidak sengaja. Apa maksudnya? Tuhan yang punya hidup. Suatu saat nanti pasti kita akan menghadapi kenyataan bahwa aku terluka banget karena dia meninggal. Pasangan hidupku, belahan jiwaku, Tuhan panggil. Tidak ada yang kekal. Apa yang kita lakukan hari-hari ini itu tidak ada yang kekal. Lalu apa yang kekal? Itu ayatnya jelas dituliskan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kemana kita akan mengakhiri hidup? Di hadapan Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika kita sudah menjadi pribadi yang bijak, menjadi pribadi yang arif, menjadi pribadi yang berdampak, ingat, tujuannya bukan untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk Bapak Ibu Saudara. Tujuannya untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang kekal. Dulu, sekarang, dan selamanya. Itulah dia. Jangan mau buat dirimu megah. Jangan mau buat dirimu disanjung. Kalau ujung-ujungnya kita tidak menjadi orang yang bijak, tidak menjadi orang yang arif, tidak menjadi orang yang berdampak. Itu fakta bahwa hidup sangat cepat. Dan fakta bahwa banyak orang menjalani hidup yang cepat ini dengan sembrono, tidak punya tujuan kekal. Saya rindu setiap kita punya hati yang sangat-sangat besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Setiap orang pasti akan menghadap Tuhan. Yang akan ditanyakan oleh Tuhan bukan berapa banyak uangmu, seberapa terkenal dirimu, tetapi apakah engkau setia? Apakah engkau mengenal Kristus? Apakah hidupmu memuliakan Tuhan? Jadi sebenarnya hari ini apa yang sudah saya bicarakan panjang lebar, tujuannya untuk apa? Hanya untuk Tuhan. Jadilah pribadi yang bijak. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah orang arif. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah orang yang berdampak. Supaya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bentuk kita melayani Tuhan.
Itulah tujuannya. Hanya Tuhan. Moden saramen bat 반드시 하나님 앞에 서게 됩니다. 그때 하나님께서 물으시는 것은 돈을 얼마나 가졌는가? 얼마나 유명하는가? 가 아니라 betul? Hidup hanya sekejap. Karena itu hiduplah dengan tujuan yang kekal. Next. Jadilah pribadi yang sama-sama. Jadilah pribadi yang bijaksana, arif, berdampak, dan memiliki tujuan yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang sungguh-sungguh baik, kami hari ini belajar bersama Tuhan bahwa kehidupan kami sangatlah cepat, sangatlah singkat. Mungkin di antara kami banyak yang tidak mempergunakan waktu dengan baik, seringkali menunda pertobatan, menunda perbuatan baik, menunda untuk mengampuni, dan masih banyak lagi. Mungkin di antara kami berpikir bahwa Tuhan baik, Tuhan memberikan nafas hidup, dan hari esok masih panjang. Tetapi hari ini kami ditegur Tuhan, kami mau belajar, kami mau mengoreksi diri kami, bahwa hidup begitu singkat. Kami mau Engkau tuntun kami menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang arif, menjadi pribadi yang berdampak, dan menjadi pribadi yang memiliki tujuan kekal. Tuhan ampuni kami kalau di antara kami masih berorientasi pada hal-hal duniawi. Tapi hari ini Tuhan, kami nyatakan bersama-sama dengan iman. Kami meyakini dan kami mau Tuhan, hanya Engkau prioritas hidup kami. Karena kami tahu hidup begitu cepat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya firman ini benar tertanam di dalam setiap hati umat-umat-Mu. Dan tidak hanya tertanam Tuhan, kami mau firman itu bertumbuh. Firman itu boleh menjadi penuntun kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu terus rindu untuk Engkau tegur. Rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.